Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 28 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, Anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami bekerja sama dengan para malaikat dalam memperkenalkan Yesus kepada sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 28 Juli 2023 berjudul Para Malaikat Bekerja Bersama Kita Dalam Memperkenalkan Yesus. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Mazmur 103 ayat 20. Di dalam ruang kehadiran Raja segala raja mereka menunggu. Malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya, mendengarkan suara firman-Nya. 10.000 kali 10.000 dan ribuan ribu, para utusan surgawi dilihat oleh Nabi Daniel. Rasul Paulus menyatakan mereka suatu kumpulan yang meriah. Sebagai utusan Allah, mereka maju, terbang ke sana kemari seperti kilat. Kemuliaan mereka begitu menyilaukan dan terbangnya mereka begitu cepat. Malaikat diutus dalam misi belas kasihan kepada anak-anak Allah. Kepada Abraham dengan janji berkat, ke gerbang Sodom untuk menyelamatkan Lot yang saleh dari malapetaka yang membara. Kepada Elia saat dia akan binasa karena kelelahan dan kelaparan di padang gurun. Kepada Elisa dengan kereta dan kuda api mengelilingi kota kecil tempat dia dikurung oleh musuh-musuhnya. Kepada Daniel, sambil mencari hikmat ilahi di istana raja kafir, atau ditinggalkan untuk menjadi mangsa singa. Kepada Petrus, dihukum mati di penjara bawah tanah Herodes. Kepada para tahanan di Filipi. Kepada Paulus dan rekan-rekannya di malam badai di laut. Membuka pikiran Kornelius untuk menerima Injil,
untuk mengutus Petrus dengan pesan keselamatan kepada orang-orang bukan Yahudi. Demikian para malaikat kudus di segala zaman telah melayani umat Allah. The Great Controversy, halaman 512. Terima kasih saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menceritakan bahwa para malaikat bekerja sama dengan para pendahulu kita dalam mengabarkan kebenaran dan juga dalam mengalami aniaya. Sebab para malaikat di segala zaman telah melayani umat Allah yang setia. Roh Nubuat melanjutkan ceritanya dalam The Spiritual Gifts, volume 1, halaman 132, paragraf 2, yang berkata, Malaikat Allah menemani William Miller dalam misinya. Dia tegas dan tidak gentar. Tanpa rasa takut, dia memberitakan pekabaran yang dipercayakan kepadanya. Meskipun ditentang oleh orang-orang yang mengaku Kristen dan dunia, dan diterpa oleh setan dan malaikat-malaikatnya, dia tidak berhenti untuk mengkhotbahkan Injil abadi kepada orang banyak, dimanapun dia diundang, dan menyuarakan seruan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan saat William Miller menghadapi ancaman dari orang banyak, malaikat Allah lindungi dia. The Great Controversy, halaman 336, paragraf 4, menyatakan, tetapi malaikat-malaikat suci ada di antara kerumunan itu, dan salah satu dari mereka dalam wujud manusia memegang lengan hamba Tuhan ini dan membawanya ke tempat aman dari masa yang marah. Namun saudaraku dalam Tuhan, tantangan terbesar kita adalah upaya malaikat jahat. Pekerjaan malaikat Allah sudah jelas dan demi keselamatan jiwa-jiwa. Tetapi pekerjaan malaikat jahat menipu banyak orang agar banyak yang binasa. Kita juga harus tahu akan hal ini agar jangan tertipu. Berikut beberapa contoh pekerjaan malaikat jahat yang perlu kita ketahui. Truth About Angels, halaman 264, paragraf 3, menyatakan, kita tidak perlu tertipu. Adegan-adegan mengagumkan yang dengannya setan akan berhubungan erat akan segera terjadi. Firman Allah menyatakan bahwa setan akan membuat keajaiban. Dia akan membuat orang menjadi sakit dan kemudian tiba-tiba akan menghilangkan kuasa setannya dari mereka. Mereka kemudian akan dinyatakan sembuh. Pekerjaan penyembuhan yang nyata ini akan menguji umat Advent hari ke-7. Singkatnya, setan bikin orang sakit oleh kuasanya, dan kemudian setan sembuhkan dengan cara menarik kuasa jahatnya itu, sehingga orang sakit tersebut terlihat sembuh dengan cara yang ajaib. Ini akan menipu banyak orang, dan karenanya Roh Nubuat katakan, ini akan menguji umat gereja Advent. Kemudian, Truth About Angels, halaman 265, paragraf 4, melanjutkan, orang-orang yang mereka kasihi akan muncul dalam jubah cahaya yang dikenal sebagaimana mereka dikenal ketika mereka berada di atas bumi. Orang-orang yang muncul itu akan mengajar mereka dan berbicara dengan mereka, dan banyak orang akan tertipu oleh pertunjukan kuasa setan yang menakjubkan ini. Ini adalah tipuan setan dengan menampilkan orang yang sudah mati muncul dalam jubah cahaya dan mengajar serta berbicara kepada orang-orang, termasuk keluarga dan yang mereka kasihi. Dan mereka akhirnya tertipu, padahal itu adalah kuasa setan yang bekerja untuk menipu banyak orang. Firman Tuhan telah menyatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan, satu-satunya keamanan bagi umat Allah adalah untuk benar-benar fasih dengan Alkitab mereka dan menjadi cerdas atas alasan iman kita sehubungan dengan kondisi orang mati. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 302, paragraf 2. Iman kepada firman Tuhan dipelajari dengan doa dan diterapkan secara praktis,
akan menjadi perisai kita dari kuasa setan dan akan membawa kita keluar sebagai pemenang melalui darah Kristus. Hal ini penting sekali kita pahami, agar kita jangan salah bekerja sama dengan malaikat. Malaikat jahat berusaha menipu kita, tetapi bila kita mempelajari firman Allah dengan doa, maka kedok malaikat jahat akan nyata. Lalu, bagaimana dengan malaikat kudus? Apakah ciri utama yang perlu kita ketahui? Renungan hari ini telah menyatakannya dengan mengutip Mazmur 103 ayat 20 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya." Inilah ciri penting dari malaikat Allah. Mereka melaksanakan firman Allah dan mendengarkan suara firman-Nya. Pernyataan dalam Alkitab King James lebih baik lagi. Dikatakan dalam King James, para malaikat itu disebutkan sebagai yang melakukan perintah-perintah Allah dan mendengarkan firman-Nya. Dan renungan hari ini berkata, sebagai utusan Allah, mereka, yaitu para malaikat, maju, terbang ke sana kemari seperti kilat. Kemuliaan mereka begitu menyilaukan dan terbangnya mereka begitu cepat. Para malaikat terbang cepat seperti kilat karena mereka mengerjakan perintah Allah, dan salah satunya adalah untuk melayani umat Allah dalam memperkenalkan Yesus kepada manusia di dunia ini. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua dan sukacita, agar kita mempelajari firman Allah dengan doa dan mempraktekannya, agar itu menjadi pelindung, supaya kita jangan tertipu oleh tipuan setan dan dapat bekerja sama dengan para malaikat sorga, sebab para malaikat sorga adalah makhluk-makhluk yang senang melaksanakan perintah-perintah Allah dan mendengarkan suara firman-Nya. Dan bersama malaikat-malaikat sorga tersebut, kita menyatakan Kristus kepada dunia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini. Bagaimana kami bekerja bersama para malaikat untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia. Tetapi sementara itu ada juga pekerjaan malaikat jahat yang berusaha menjatuhkan dan menjerat kami, menipu kami. Dan karenanya penting juga kami untuk mengetahui tipuan-tipuan dan jeratnya, agar terhindar dan tetap bekerja dengan malaikat yang benar, malaikat Allah dari sorga. Dan untuk itu penting bagi kami untuk mempelajari firman-Mu, menuruti perintah-perintahnya dan mendengarkan suara anak-Mu, ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan pimpin kami, agar kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa untuk memperkenalkan Engkau kepada dunia, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang kembali kepadamu, bertobat dan menjadi baru. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.